Oke, sedikit review ya dari retest yang sudah saya berikan ya. Beberapa masih yang benar-benar sempurna belum, hanya beberapa sudah cukup baik dalam pengerjaan ya, sudah cukup pas dalam penggunaan simbol-simbol flowchart, kemudian sudah cukup sudah cukup baik juga logikanya ya. Jadi ada beberapa yang mungkin akan saya review di sini adalah untuk yang pertama ini ya, beberapa saja akan saya review, tidak semua. Oke, start. Oke ya, jari-jari kali tinggi. Nah, ketika teman-teman langsung membuat sebuah, apalagi ini simbolnya jari-jarinya artinya input ya. Ini input jari-jari kali tinggi, ini juga sudah kurang tepat. Yang pertama, kurang tepatnya apa? Tiba-tiba ada proses jari-jari dikalikan tinggi. Padahal sebenarnya sebelumnya si user itu belum memasukkan nilai jari-jari, belum memasukkan nilai tinggi, gitu ya. Nah, ini adalah kesalahan yang pertama. Ya, jadi langsung membuat proses jari-jari kali tinggi. Kesalahan kedua adalah ini adalah proses. Proses di mana jari-jari dikalikan tinggi. Yang namanya proses, ingat ya, yang namanya proses itu bentuknya harus kotak ya, persegi ya. Ingat ya, jadi untuk proses itu bentuknya persegi. Oke ya. Kemudian kesalahan yang selanjutnya lagi adalah ini apa gitu. Nilai ini masuknya kemana gitu. Jadi dalam proses perhitungan perlu adanya sebuah variabel untuk menampung hasil perhitungannya. Seperti itu ya, jangan tiba-tiba jari-jari kali tinggi begitu saja, tidak. Jadi nanti mungkin di sana ada apa, jari-jari kali tinggi itu perhitungan apa? Jari-jari dikali tinggi, kerucut apa? Maksudnya kerucut ya. Tapi kerucut juga kayak sepertinya sudah kurang tepat juga. Tulis variabelnya gitu ya. Tuh misalnya segitiga deh, setengah alas kali tinggi, atau setengah alas kali tinggi. Monggo silahkan, penting kita sudah paham simbolnya apa. Nah, ininya penting ya, supaya apa? Nanti hasil ini setengah alas kali tinggi ini kan kita mau tampilkan. Kalau teman-teman menuliskan ini saja, nanti apa yang ditampilkan? Tidak ada ya. Tapi ketika teman-teman ada sebuah variabel, ingat sekali lagi variabel tempat menampung nilai ya. Tempat menampung nilai. Ya, jadi nanti yang dicetak itu adalah variabel tempat menampung nilai hasilnya ini. Berarti cetak. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian ini udah pas, ini, nah seperti ini ya, volume, nah ini yang saya maksud ya, volume sama tekan, nah ini adalah hasil perhitungan ini, kemudian ditampung dalam volume, kemudian, maksudnya ini dicetak ya, cetak jangan bentuknya seperti ini terminator ya, jadinya, jadi terminator ini hanya awal dan akhir, mulai dan selesai, start dan finish, stop, boleh stop, ya. Tidak boleh cetak menggunakan simbol ini. Cetak atau input output itu bentuknya adalah input output itu sama ya bentuknya ya. Jajar. Oke teman-teman ya. Oke. Sedikit saya review ya. Kemudian yang ini. Oke, yang pertama yang ini
setelah start tiba-tiba ada 22/7 dengan bentuk preparation ya. Sekali lagi preparation ini digunakan ketika teman-teman menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada pengulangannya ya. Dari sini sebenarnya kurang tepat. Kemudian di sini input S, oke, pas bentuknya JRG-nya input S, oke. Ini saya kurang tahu juga ini apa ya, menghitung apa ya. Kemudian input T, oke, input R, oke, bentuknya pas. Kemudian di sini sekali lagi untuk decision itu tidak boleh keluarnya volume dan luas. Sudah benar keluarnya 2. Decision pasti 2 ya, yang sudah saya jelaskan ya. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini decision itu pasti ada keluarannya 2 ya. Yang keluar dari decision itu ada 2, tapi bukan volume dan luas, tapi ya atau tidak. Dan di sini bukan hitung volume atau luas, bukan seperti itu. Ingat, decision di dalamnya itu berupa pertanyaan close question yang nantinya keluarannya ya atau tidak. Gitu ya. Jika teman-teman mau membuat model seperti ini, oke, tidak masalah. Ya, jika mau membuat model seperti itu tidak masalah. Seperti ini nanti jadinya. Mulai ya. Misalnya ini aja ya, yang simpel aja dulu ya. Persegi panjang gitu. Masukkan. P, lebar. Sudah cukup ya? Kita akan membuat apa namanya? Yang paling simpel aja dulu ya. Yang paling simpel. Kemudian setelah kita mendapatkan P kali lebar, selanjutnya apa? Oke, kita sudah cukup. Si user sudah memasukkan panjang kali lebar, kemudian di sini adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian keliling sama dengan 2 kali P plus 2 kali L. Ingat, ini konsisten. Saya menggunakan P, panjangnya P, kemudian lebarnya L. Saya di sini juga P, L. Yang dimasukkan adalah panjangnya P, lebarnya L. Ingat, harus konsisten. Supaya dimengerti ya. Oh, 2 kali P. P ini dari mana? Oh, dimasukkan user. Ya. 2 kali L. L ini dari mana? Oh, tadi udah dimasukkan user. Jadi seperti itu ya. Kayak hati tadi malah bentuknya. Ya. Kemudian selanjutnya setelah kita proses luas dan clearingnya, ya sudah, berarti tinggal cetak L, K. Bentuknya jajar kencang. Setelah itu selesai. Simpel ya. Jadi dalam satu flowchart ini teman-teman bisa membuat banyak program gitu. Jadi dalam sebuah flowchart sistem yang kompleks sekalipun itu teman-teman bisa membuatkannya dalam satu flowchart. Kecuali nanti kalau misalnya dalam sebuah proses ini perlu dijabarkan lagi baru. Ya, dalam sebuah proses ini perlu dijabarkan lagi. Baru nanti teman-teman bisa membuat flowchart penjabarannya. Ya. Tapi kalau seperti ini simple. Tidak perlu dijabarkan, langsung kita bisa letakkan proses di sana, itu oke, tidak masalah. Kemudian yang tadi, ketika teman-teman mau ada decisionnya, ya, teman-teman mau ada decision kayak gini, teman-teman. Ya, lebih panjang, ya, it's okay, nggak apa-apa. Mulai ya. Kemudian di sini adalah masukkan
P, L. Ingat simbol input, kemudian oke. Di sini nanti ada pilihan. Nah, ya. Decision. Menghitung luas. Ya. Ini kan close question. Ya. Tidak. Jadi kalau menghitung luas, artinya nanti jika ya, maka nanti akan ada proses. Oke, di sini menghitung luas ini bukan variabel ya. Ini sebenarnya hanya keluaran, output, atau ini beda gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini luas di sini, ini adalah maksudnya ingin menghitung luas dari persegi panjangnya. Luas ini bukan variabel. Ya, jadi ini sebagai bantuan untuk user, apakah user tersebut mau menghitung luas atau tidak, gitu ya. Oke. Kalau mau sama variabelnya dan ini, it's okay, nggak apa-apa. Misalnya teman-teman biar nggak bingung, luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian cetak luas. Seperti itu. Ya. Jika teman-teman tidak mau menghitung luas, artinya nanti akan ada pertanyaan lagi. Apakah yang diinginkan itu adalah menghitung keliling? Ya atau tidak? Seperti ini yang dimaksud dengan decision. Ya, keluarnya pasti dua, tapi close question, ya atau tidak. Boolean ya, true or false. Ya, anggapnya di sini ada pilihan tuh. Nanti kalau teman-teman buat program nanti akan ada pilihan si user itu mau menghitung luas atau tidak. Kalau misalnya mau, berarti nanti jalannya ke sini. Kalau tidak, nanti jalannya ke sini. Kalau ketika tidak mau menghitung luas, artinya nanti ditanyakan lagi menghitung keliling. Baru di sini adalah kelilingnya sama dengan 2 kali panjang plus 2 kali lebar. Cetak keliling. Seperti itu teman-teman. Ya. Jika tidak mau menghitung keliling juga ya, luas tidak, keliling tidak, oke, saya kira di sini sudah cukup aja. Berarti selesai aja. Ya. Artinya tidak melakukan apapun karena tidak ada yang dipilih. Di sini setelah cetak keliling selesai, kemudian setelah cetak luas juga selesai ya. Oke, bisa ikut. Ya, bisa ikut. Karena ini dari garisnya ujungnya di sini. Berarti kalau ketika dia terhubung ke garis ini ya berarti ujungnya tetap sini. Oke. Jadi ini adalah contoh ya pengerjaan pretest yang sudah saya berikan. Disesuaikan saja dengan rumus bangun ruangnya dan disesuaikan dengan komponen-komponen yang dibutuhkan. Ya, komponen-komponen yang dibutuhkan. Kalau misalnya teman-teman butuh tinggi kerucut, ya sudah berarti masukkan tinggi kerucut. Mungkin TK, T-nya besar, K-nya kecil gitu ya. Kemudian kalau misalnya alas segitiga, misalnya A, S gitu ya, A-nya besar, S-nya kecil, atau ditulis alas segitiga bisa biar lebih jelas lagi.
It's okay, nggak masalah ya. Jadi pada dasarnya seperti ini ya, hampir semuanya pastinya sama. Yang pertama, masukkan komponen-komponennya yang dibutuhkan ya, atau nilai yang dibutuhkan. Kemudian proses rumusnya gitu. Rumus apa di sini? Rumus luas, rumus volume ya. Oke, ini juga ada rumus juga. Ya, disesuaikan rumus volume, luas permukaan, luas sama keliling ya disesuaikan, kemudian tinggal dicetak. Selesai. Simple ya. Justru malah simple sekali di sini ya, simple sekali. Yang penting teman-teman silahkan kalau misalnya lupa bisa browsing rumusnya itu apa ya. 5 segi 4 seperti apa ya, berarti 5 segi 4 butuhnya adalah segi 4 apakah persegi atau persegi panjang ya disesuaikan. Kalau misalnya persegi panjang ya berarti dibutuhkan panjang alas PA gitu ya, kemudian lebar alas LA gitu, kemudian butuh juga tinggi limasnya berapa ya, tinggi bangun ruangnya ya, tinggi limasnya berapa, kemudian dibutuhkan juga karena limas ini bentuk misalnya segi 4 seperti ini ya. Sorry, nanti dibuat titik-titiknya aja ya. Ya, anggaplah lurus ya. Ini titik-titik. Oke. Ya, anggaplah lurus. Oke. Nah, artinya teman-teman di sini ada panjang, ada lebar, ada panjang alasnya, ada lebar alasnya, ada tinggi limasnya, kemudian dibutuhkan juga kalau untuk luas permukaan adalah luas segitiga ini. Luas segitiga ada 4 ya, berarti dibutuhkan untuk menghitung luas segitiga berarti dibutuhkan apa? Oke. Di sini kan ada panjang alas, berarti ini sebagai alas segitiganya. Kemudian satu lagi tinggi segitiganya. Selanjutnya apa ya? Tinggal teman-teman masukkan rumusnya apa ya, karena nilai-nilainya sudah dimasukkan oleh user gitu ya. Tinggal masukkan rumus, volumenya seperti apa, luas permukaannya seperti apa, kemudian dicetak volume, kemudian cetak luas permukaan, selesai. Simple ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan selanjutnya teman-teman bisa lebih mengerti terkait flowchart ini dan cara pembuatan flowchart. Oke, saya kira untuk review sedikit tentang pretest saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.